sama almarhum Abi Mm-mm. selalu dibilang kalau mau jadi apa-apa bekalnya basicnya hafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arman sekalian, jumpa lagi dengan kita. Alhamdulillah dalam bulan Ramadan masih dalam season yang sama ya. Dalam acara podcast Ad-Durrul Mansur kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang berbeda dari biasanya. Mungkin kali ini boleh teman-teman dari remaja Masjid Gema Iman sekalian, juga remaja-remaja lain yang dimanapun berada ya, disaksikan season kali ini karena kita menghadirkan salah satu yang bisa dikatakan kategori Ustadz penghafal Quran ya, cuman untuk kaum milenial ya. Di sini kita sudah kedatangan ya tamu kita Ustadz Ahmad Deren nih, masya Allah. Ini manggilnya Ustadz Akhi atau Bro deh. Ya manggil Deren aja Pak. Manggil Deren ya, aduh masya Allah nih. Gimana Deren kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Tadi kesini naik apa? Naik motor Pak. Naik motor. Oh. Masih tadi. Kirain naik kuda gitu untuk Naik kayak penjaka sekarang ya. Oke, Ren, tinggal di mana Ren? Sekarang domisili di Pabuaran. Di Pabuaran. Pabuaran, ya. Mungkin juga ada teman-teman dari remaja-remaja kita, baik yang di Gema Iman maupun remaja dimanapun juga berada ya, yang belum kenal nih dengan profilnya saudara kita nih, Ahmad Deren nih. Ren, coba dong ceritain dong tentang profil dulu sedikit. Nama saya Ahmad Deren Ramadan, itu Oke. lahir di Bogor asli Pak. Masya Orang Allah, Bogor asli Bogor ya, Asli Jajaka Bogor ini. Orang Bogor asli. Kemudian lahir di Bogor tanggal 14 November 2003. Jadi kurang lebih sekarang 18 tahun. 18 tahun, waduh. Lumayan lah. 18 tahun ya? Ya, Ya jadi nggak jauh beda lah mas saya umurnya. Seumuran lah Pak ya. Selentingan kita. Tingkat lah ya. Sekarang Keren. pendidikan sekarang SMA kelas 3 di Yogyakarta. SMA kelas 3 di Jogja? Di Yogyakarta. Oh, berarti emang benar-benar kota pelajar nih. Nah, ini tuh Pak, sampai ke sana aja gitu. Tinggal di sana? Merantau. Iya, Merantau? lumayan. Setengah tahun, 1 semester sekali pulangnya. 1 semester sekali? 1 semester Itu sekali. apa? SMA, SMA, pesantren atau apa? Pesantren. Pesantren level SMA ya? Level SMA. Oh, oke. Terus apa lagi nih profil tentang diri nih? Apa ya? Pasangan sudah ada Waduh, calon? Gak ada pasangan. Udah ada calon barangkali? belum ada yang nawarin, rencana Pak. nikah muda, belum ada yang nawarin. Nah, di sini nih. Ya Allah, janganlah. nih. Ayo remaja putri. Janganlah ya. Aduh, ya Allah. Oke, Ren. Masih berjalan, belajar dulu. Berarti sekarang lagi liburan. Lagi liburan. Lagi liburan berarti masuk tahap akhir lah ya. Tahap akhir ya. Jadi tahun ini habis lebaran nanti masuk lagi nih, habis lebaran masih ada KBM, Pak. Di KBM. pondok, masih ada KBM 2 bulan. Mm-mm. Ujian baru wisuda. Habis itu pengabdian setahun. Biasa di Pengabdian. pondok kan ada pengabdian ya. Oh, itu di mana? Pondok di mana? Sama di Jogja juga pengabdian. Di pondok itu juga. Pondoknya pondok apa namanya? Namanya Al-Asar. Al-Asar. Asar. Kalau dalam Oke. bahasa Arab tuh asar tuh artinya jejak, bekas. Jejak, Jadi iya. harapan yang punya pondok Pak, ketika masuk pondok itu tuh berbekas di hati gitu. Oh, berbekas di hati. Berbekas di hati. Termasuk Walaupun mengabdi singkat. itu ya. Nah, termasuk mengabdi itu. Oh, Al-Asar. Al-Asar. Oke. Itu kamu masuk dari season SMP atau hanya di SMA di situ? Ya, di situ sebenarnya kecelakaan Pak masuk ke situ Pak. Oh, Masya Allah. Kecelakaan, masuknya tuh kecelakaan. Eh. Sebenarnya saya nggak mau masuk ke sana karena saya pengen ada pelajaran umum. Saya mau masuk PTN juga nanti rencananya. Oh, Dulu di- waktu SMP niatnya kayak gitu. Jadi Oke. pengen sambil sekolah. Cita-cita Nggak apa pengen- emang cita-cita? Saya pengen HI Pak, masuk ke HI, hubungan HI. internasional. Oh, hubungan internasional. Pengen jadi duta. Kira Oh, hotel ya. Indonesia. Hukum Islam bisa jadi Hukum kan? Islam bisa jadi. Oh, tapi tadi orang- rencana saya hubungan ke HI, internasional. nah, iya. Oke, Mau ngambil. terus? Nah, terus di sana saya masuk satu pondok di daerah Bekasi. Mm-mm. 2 bulan nggak betah saya Pak. 2 bulan nggak 2 betah? bulan nggak betah. Oke. Akhirnya saya beranikan diri karena saya merasa di sana beasiswa nggak bayar apa-apa, nggak dirugikan. Ya udah saya keluar aja lah. Akhirnya tuh saya nemu yang di Jogja lewat link di dari temannya orang tua. Ditawarin Jogja. Dulu sempet ditawarin ke sana karena nggak ada sekolahnya, Heeh. nggak ada SMA umumnya. Saya nggak mau tuh. Tapi karena kecelakaan udahlah, ini daripada nggak mondok lagi, nggak sekolah, udahlah di Jogja aja. Karena gitu. keluar dari Bekasi Karena itu ya? keluar dari Bekasi. Sempat lontang-lantung. Enggak sih, 1 hari doang tuh. Satu hari lontang-lantung. doang. Satu hari Satu doang. hari minum. lontang-lantung, ditelepon saya sama yang punya pondok di Jogja, Oke. terus dites. Ya alhamdulillah masuk, bisa langsung berangkat. Oh, itu pas di SMA. SMA. Waktu Kelas di 1. SMP SMP di sini di Bogor, di Ar-Rasyid.
Oh, SMP Arosyid. Ya, SMP Arosyid. SMP Arosyid berarti begitu pas SMA masuk di pesantren Bekasi beasiswa. Di beasiswa. Hanya bertahan? Bertahan 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Keluar. Tuh dapat beasiswa kan, terus ya karena bayar maksudnya keluarnya baru sedikit lah gitu. Baru cuman buat seragam waktu itu belum dapat, Pak. Seragam belum dapat, baru buku doang sama uang pendaftaran. Buku sama uang pendaftaran. Jadi buku-buku yang saya dari sana tuh saya bawa lagi ke pesantren karena yang dipelajarin di Jogja sama yang di sini sama. Jadi di Jogja nggak perlu beli buku lagi, cuma beli lemari sama kasur doang. Oh, berarti tuh buku dibawa ke sana. Bawa semua. Berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Iya, orang tua nggak ngantar. Berangkat sendiri naik kereta, di sana dijemput. Oh, coba yang jemput. Ada yang jemput. Berarti ada saudara sana? Gak ada, dari pondok yang jemput. Oh, pondok yang jemput. Pondok yang jemput. Oh. Karena pondoknya masih baru, angkatan pertama. Oh, jadi angkatan pertama dulu tuh cuman ada 11 orang. 10 orang, 11 sama saya. 11 sama kamu? 11 sama saya. Oh, 11 sama Darren berarti ya? Iya. Terus kalau di sana itu konsepnya pondok pesantren atau boarding school sebenarnya? Pondok pesantren, Pak, lebih ke pondok pesantren karena pesantren. Kita di sana full belajarnya tuh cuman belajar agama aja. Full belajar agama. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil paket, ya ngambil paket itu belajarnya seminggu 2 minggu sebelum ngambil paket. Nah, biasanya kalau kita di sini kan 6 bulan nih. Kalau di sana tuh 2 minggu doang, Pak. 2 minggu. Wah, itu kejar pokoknya dikejar gimana caranya? Kejar ya, gimana caranya bisa jawab soal lah gitu. Oh. Jadi cuma 2 minggu doang kita. Nah, sisanya tuh cuman megang Quran, terus ya megang kitab-kitab, belajar bahasa Arab, kayak gitu aja. Berarti lebih cenderung di sana dikejarnya itu untuk tahfiz. Ya, tahfiz. Utama tahfiz. Ya. Kedua, dinihanya pelajaran agamanya kayak gitu. Itu di sana kayak bahasanya nahwu shorof gitu belajar juga. Belajar. Mantik juga belajar itu ya. Mantik ilmu bayan terus kayak nasyih wal mansukh gitu. Wah, belajar. Itu kita belum belajar. Oh, belum belajar ke sana. Belum belajar kalau gitu. Oh, lebih cenderung diutamakan tahfiznya dulu. Lebih ke tahfiz, kemudian kayak kan kita belajar kitab-kitab. Jadi bahasa itu mendukung kan bahasa Arab. Yeah. Jadi kayak setiap hari ya bahasa sehari-hari di pondok bahasa Arab. Sehari-hari pondok sehari-hari bahasa Arab. Cuman kalau nggak ada ustadz, ya nyolong-nyolong juga pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa orang sana orang pakai bahasa Jawa semua, Pak. Belajar bahasa Jawa. Lancar berarti bahasa Arab nih. Bahasa Arab ya bisa lah. Oh, bisa lah ya. Nggak lancar. Jangan malu kalau bilang lancar, Pak. Gimana kalau kita ngomong pakai bahasa Sunda aja? Bahasa Sunda saya masih bisa, Pak. Oh, lancar masih juga. Masih bisa bahasa Sunda. Di sana bahasa Jawa kayak bahasa Jogja udah lancar? Ya nggak lancar juga sih, kalau interaksi sama warga paham, cuman mau nembalin mau apa ya? Mau ngebalikinnya susah gitu, Pak. Mau ngejawabnya teman asal dari? Banyaknya dari Jawa, Jawa Tengah, tapi nggak ada dari Jogja. Nggak ada dari Jogja. Berarti cuma masih di Pulau Jawa. Masih Pulau Jawa. Oh iya. Itu waktu pas kamu masuk pertama kali di Al Azhar itu sudah ada bekal untuk hafalan? Waktu itu dari SMP kan dari udah basic tahfiz ya. Makanya mau nyari ada SMP tuh udah tahfiz sama pelajaran umum, Pak. 50-50. Iya. Saya mau nyari SMA yang 50-50 juga nih. Jadi biar nanti saya bisa masuk PTN gitu. PTN-nya kayak Unpad, UI, UGM gitu kan. Terus ya udah ada bekal tapinya di SMP dari tahfiznya 10 juz. Sudah ada bekal 10 juz. 10 juz. Kelas 3 SMP lulus 10 juz. Masuk di Bekasi 2 juz tuh. 2 bulan dapat 2 juz. Jadi 12 juz. 2 bulan 2 juz. 2 bulan 2 juz. Masyaallah. Nah, terus naik lagi ke Jogja. Alhamdulillah ya punya 12 juz. Proses ngafal dari September sampai Januari selesai 30 juz, Pak. Selesai 30 juz. Dari September sampai Januari. Itu hanya dari Al-Fatihah 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan 16 hari. 4 bulan 16 hari berarti sisanya untuk 18 juz. Enggak, jadi 12 juz itu saya ulang cuman seminggu mengulang. Sisanya itu 18 juz close selama 4 bulan itu. 4 bulan ya. Nah, itu waktu ngafalnya itu enggak tiap hari, Pak. Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu mah libur kita. Senin sampai Jumat. Iya. Waduh, ini menarik nih untuk teman-teman remaja sekalian ya, atau yang mungkin dari saudara-saudara kita yang mau belajar untuk menghafal Quran 4 bulan. Nah, itu 4 bulan itu. Itu benar dimudahin banget itu sama Allah. Ini boleh dong kasih kiat-kiat atau mungkin kasih bocoran lah tentang masalah metode belajar kamu di sana untuk masalah hafalan gimana? Kalau misalkan saya sendiri itu metode itu pakai semua orang yang ngafal ya, Pak, mungkin, Pak. Kayak penghafal Quran tuh pasti punya metode masing-masing. Saya juga pernah ngalamin yang namanya susah ngafal. Nah, jadi dulu saya tuh pernah sampai ngafal satu baris dari Al-Quran itu, juz 28 surat Al-Mujadilah itu, satu hari nggak hafal-hafal satu baris, Pak. Satu baris saja. Satu baris saja nggak hafal.
Sampai akhirnya saya bisa ngafal sehari 15 halaman. Sehari 15 3 halaman? jam, bukan sehari, 3 jam saya 15 halaman. 15 halaman. Setengah. 1 jam 5 halaman. Iya, kurang lebih ya. 1 jam 5 halaman. 1 jam 5 halaman. 15 halaman dari jam 1 sampai jam 3 sampai asar. Masya Allah. Sampai itu. Jadi memang kita tuh biasanya kalau ngafal ya, namanya penghafal Quran yang baru kadang-kadang pengen cepet ngafal gitu kan, Pak. Yang nggak bisa ya harus waktunya kita habisin dulu prosesnya buat Quran. Nanti lama-lama dibundain. Saya ngafal 3 tahun cuma dapat 10 juz. Terus ngafal lagi 4 bulan dapat 30 juz. Ya karena prosesnya udah dilewatin gitu. Kalau masalah metode sendiri, kalau penghafal Quran mungkin nanti bakal nemu metode cara dia ngafal sendiri. Kalau saya sendiri, Pak, ngafal nih 1 jam dapat 5 halaman. Saya bawa tidur. Lancar, makin lancar itu, Pak. 1 jam 5 halaman. 1 jam 5 halaman, belum terlalu lancar. Saya tidur 15 menit. 15 menit. Sengaja tidur. Bangun-bangun udah lancar. Jadi metode saya tuh ngafal 1 jam, tidur 15 menit, lancar 5 halaman. Metode Caranya kayak gitu. Belajar 1 jam hafalnya, tidur 15 menit. Terus lancar. Nah, kadang-kadang ada orang yang dibawa tidur, dibawa ngobrol 15 menit lupa. Kalau saya dibawa tidur, alhamdulillah nggak tahu Allah ngasih tambah lancar. Kayak gitu. Jadi hanya dibawa tidur sama deret itu nambah lancar. Iya benar, Pak. Gak tahu saya ngalamin selama 4 bulan. Saya tidur habis ngafal lancar. Saya tidur habis ngafal lancar. Apalagi kalau tidurnya tuh mungkin kalau tidur malam nih. Siang saya ngafal jam 1 sampai jam 3. Asar saya murojaah, maghrib istirahat, habis isya ngafal lagi sampai jam 9. Habis itu saya tidur, bangun lagi jam 3. Jam 3 diulang sekali. Bawa sholat tahajud, udah. Nanti habis subuh langsung setoran. Habis subuh langsung setoran hafalannya gitu. Tapi itu apa namanya? Kamu di sana ada jet begini diperbolehkan, Pak? Nah, kalau gadget sendiri itu setiap bulan. Jadi setiap bulan aja. Buat biasanya mengganggu nih biasanya nih ya. Apa? Biasa mengganggu ya. Ya mengganggu banget, Pak. Mengganggu banget. Serius benar. Ini mengganggu banget. Tapi ya? memang kita pengen banget megang ini kan. Karena kayak waduh pengen lihat YouTube, pengen lihat Instagram lah, anak muda lah. Kamu lagi, ya benar. Itu kadang-kadang ada teman-teman saya yang kita punya handphone di pondok tuh ada handphone kayak gini. Nah, jadi boleh dipakai buat nelfon orang tua, buat minta uang, buat beli belanja di Shopee gitu-gitu. Oh gitu. Boleh. Oh, ini iklan nih. Boleh belanja di e-commerce kayak gitu boleh. Boleh. Nah, tapi apa namanya? Kadang-kadang ada yang suka curi-curi yang buat buka Instagram lewat Google. Oh gitu. Nah, tapi nggak dikumpulin sama ustadznya? Ya, itu harus izin sih, harus izin. Oh, harus izin. Jadi yang banyak yang curi-curi lah gitu Pak istilahnya. Banyak yang coba deh dikit nih nonton YouTube, download game-game yang main-main. Kalau ustadznya nggak ada tapi. Kalau ustadznya nggak ada. Kalau dari pesantrennya sendiri, dia di pondoknya sendiri ada metode yang diterapkan nggak? Misalkan metode talakinya seperti apa? Metode. Jadi kalau pondok sendiri nerima buat anak-anak yang memang bacaannya udah baca Qurannya udah lancar. Jadi itu kan pertama ya. Karena udah SMA kan. Jadi nyari baca Quran udah lancar, kemudian dites menghafal selama 3 jam sama pesantren. Ketika tes itu, jadi nggak ada tes yang one day service gitu Pak. Tesnya semua online, nggak ada yang datang ke Jogja. Semuanya tesnya online. Nanti ustadznya bilang, kamu menghafal 3 jam, nanti setelah 3 jam saya telepon lagi, kamu bisa menghafal berapa. Ditentuin juga halamannya. Jadi ketika si anak masuk ke pondok tuh dia udah kondisi udah bisa ngafal. Target pondok misalkan 1 hari itu minimal 2 halaman, dia udah bisa kejar. Jadi pondok sendiri cuman ngasih waktu kosong, ngasih waktu halakoh. Ngafal itu masing-masing sendiri semua. Udah bisa baca Quran, udah bisa ngafal sendiri. Oh, berarti metode cara menghafalnya dibuat senyaman mungkin oleh pondok. Ustadznya oleh pondok terhadap santri ya? Iya gitu. Jadi mau gimana metode belajarnya? Nah, itu dia mau ngafal di masjid, mau ngafal di kamar ya. Dibebasin. Yang penting dalam 1 hari dia harus setoran minimal 2 halaman. 1 hari minimal 2 halaman. 2 halaman. Deren cuman 1 jam 5 halaman. Ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Itu nggak langsung kayak gitu Pak. Jadi saya tuh dulu ngafal pertama baru bisa 1 halaman, terus naik 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman sejam. 5 halaman tadinya 3 jam 5 halaman. Nah kemudian naik lagi 3 jam bisa 10 halaman. 10 halaman tuh. Kemudian saya mau nyoba lagi kemampuan saya nih Pak. Saya bisa nge-push nih kayaknya nih sampai sejus malah waktu itu. Pengennya bisa sejus sehari. Ngafal baru tuh Pak. Akhirnya cuma dapat 7 lembar setengah, 15 halaman. Surat An-Nahl juz 14 ya, ingat banget itu. Itu kondisi otak fresh ya. Anehnya Pak, saya tuh punya satu konsep ya Pak. Jadi kalau misalkan penghafal Quran biasanya dia punya satu konsep 1 hari nih. Satu rutinitas. Pagi saya harus setoran. Waktu duha kayak gini saya harus
murojaah sama teman. Mm-mm. Siang saya harus ngafal. Mm-mm. Sore saya harus murojaah yang tadi pagi disetor. Ya. Itu kalau misalkan satu konsep dalam satu hari itu hilang satu aja, miss misalkan ada yang telat, molor gitu waktunya, entah ada kegiatan apa, mungkin kita ngobrol sehingga waktunya jadi ngelebar gitu waktunya. Jadi Iya, oke. jadi kurang lah gitu. Itu langsung males. Kalau saya sendiri gitu, Pak. Oh. Jadi misalkan ada satu waktu saya murojaah, targetnya murojaah duha nih. Murojaah 5 juz. Mm-mm. Jam 8 sampai jam 10. 5 juz. 5 juz. Jam 8 sampai jam 10. Hmm. Kemudian ada saya waktu diajak ngobrol sama teman. Waktu saya berkurang setengah jam misalkan. Iya. Jadi nggak kecapek tuh 5 juz. Ya udah saya malas. Seminggu langsung walaupun itu hari Senin. Langsung malas seminggu kayak aduh ada program satu yang miss. Malas jadi langsung. Sampai dampak seminggu ya. Ya dampaknya seminggu. Berarti emang benar-benar untuk menghafal Quran itu Disiplin. harus benar-benar disiplin. Disiplin Terus banget. yang kedua itu juga mesti konsentrasi ya. Konsentrasi. Itu Wah. Pak. Saya tuh kalau ngafal pasti ada botol minum selalu. Ada betul Seliter itu. 3 jam tuh pasti habis seliter. Air infus water lagi. Infus water. Infus water. Pakainya kita kurma kan kalau di sana kan. Iya. Di pondok selalu sedia kurma ya. Pakai kurma terus itu. Kurma Buat ngafal. cemplungin aja gitu. Sembungin. Diinepin. 8 jam. Masya Jadi Allah. pakai itu aja udah. Ya dopingnya itu aja sih Pak. Doping itu ya. Dopingnya itu. Berarti Darren termasuk singkat ya untuk 18 juz sisa ya. 8 juz. Itu 4 bulan 16 hari. 4 bulan 16. Dan tadi untuk 12 juz yang bekalnya itu kan sudah cuma diulang selama seminggu doang ya. Seminggu doang. Masya Allah, sobat-sobat Arman sekalian berapa lama nih bisa ngapal? Apalagi kalau yang cicilannya udah nggak fresh gitu ya, mikirin cicilan rumah, mikirin cicilan apa? Bingung itu udah. Itu mungkin cuma satu baris hilang ya. Benar, Pak, itu Pak. Aduh. Berarti memang kiat itu minimal pertama meniatkan dulu ya. Pertama niat Pak. Diniatkan Kedua, dulu. Itu kita harus punya semangat kenapa kita mau selesai. Kita mau selesai. Dulu saya tuh sama almarhum Abi selalu dibilang kalau mau jadi apa-apa bekalnya basicnya hafal Quran. Hafal Quran. Dulu saya pernah Masya Allah. didukung jadi pilot Pak. Pengen jadi pilot. Ternyata saya fobia ketinggian. Oh, gitu. Nggak jadi saya, nggak jadi. Nggak Oh, jadi tuh oke. saya tuh. Nggak jadi kan, nggak berani. Dulu tuh pengen ya kalau bisa kamu jadi pilot kan, nyupirin jadi milotin Syari Jaber kemana-mana gitu kan. Syari Jaber, terus ustad semuanya disebutin sama si Abi tuh. Terus ternyata saya nggak bisa nih jadi pilot nih gitu, karena fobia ketinggian Pak. Saya naik Flying Fox aja udah gemeter banget itu. Udah takut. Akhirnya nyoba nih. Saya lihat saya SMP jadi jurnalis, jadi ketua OSIS kan. Kemudian wah saya orangnya bisa agak supel nih. Saya pengen jadi HI deh, jadi duta gitu. Berubah rencana deh. Berubah nih. Oh udahlah jadi duta nih. Tapi basicnya hafal Quran Pak. Basic hafal Quran. Akhirnya ya dari situ kita bisa apa ya tadi tuh bisa nemu gitu Pak. Gimana kita nanti mau pokoknya dari belakangnya tuh harus hafal Quran dulu lah gitu. Basic dasarnya dasarnya harus hafal Quran. Hafal Qurannya. Sekarang cita-cita berubah lagi nih. Belum sih Pak, masih pengen jadi HI. Pengen tetap jadi HI. HI cuman punya basic hafal Quran Hafal ya. Quran. Ini luar biasa nih. Ini berarti dari Ahmad Darren sendiri punya landasan sebelum menjadi apa-apa nih untuk teman-teman nih ya. Basicnya hafal Quran. Hafal Quran. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat ya, saya punya prinsip ini kayak gini tuh dari ustadz saya dulu. Ya. Para sahabat Nabi itu nggak semuanya jadi ulama kan Pak. Betul. Tapi pasti semuanya hafal Quran. Ada yang dagang, tapi mereka hafal Quran. Ya. Ada yang jadi panglima perang, mereka hafal Quran. Jadi hafal Quran itu bukan sebuah hal yang wah sebenarnya di masyarakat. Harusnya. Harusnya. Jadi udah basic kehidupan kita semuanya hafal Quran. Tapi mau jadi pilot, mau jadi apa kontraktor atau apapun itu, ya hafal Quran basicnya. Karena para sahabat Nabi ada yang jadi pedagang, ada yang jadi panglima perang. Semuanya hafal Quran. Kayak gitu. Kalau itu sih yang jadi paling penting itu berarti basicnya dari Quran dulu ya. Dari Quran Back dulu. to basic ya. Benar. Kalau teman-teman kan juga mungkin saya yakin banyak juga yang sudah hafal juz 30. Benar, pasti ada. Juz 30 tapi bukan 30 juz ya mungkin. Awal, titik awal. Juz 30 juga 30 juz beda ya. Titik awal itu Pak. Saya juga dulu selesai juz 30 tuh di sini. Setorannya sama Ustaz Muhammad. Setorannya sama Ustaz Muhammad. Oh gitu ya. Bada maghrib tuh di tengah. Kamu juga dulu ini ya, remaja masjid ya? Iya, remaja masjid. Angkatan berapa? Apa? Angkatan berapa tuh? Tahun berapa ya? Wah, saya teman-temannya Zamzam, Dika, Oh, Galang, anaknya Pak Agus. Anaknya Pak Agus, nyebut lagi bapaknya tuh. Iya. Teman-teman ya, itu angkatannya itu, Pak. Terus saya mondok. Mondok ya, jarang interaksi lagi sama teman-teman kan. Di Ar-Rasyid itu. Iya, di Ar-Rasyid. SD doang. Habis itu pindah rumah kan.
pindah rumah ke Greenview di kelas 2 SMP itu kurang lebih 2017, 2016, 2017. 2016 2017. Berarti sekitar tahun 2014-an lah ya kamu Tinggal di sini. di remaja masjid ya situ ya. Iya. Oh, ini kan juga mungkin sekarang kan ada teman-teman kita nih. Sekarang remaja masjid Abdurul Mansur ini punya nama Wah, Gema Iman. ngeri banget mau jadi namanya sekarang ya. Ngeri. Udah aktif gitu. Ngeri sedap ya namanya ya. Cuman mungkin keren. mungkin tadi juga kita pengen nih kayak bangsanya Darren begini bisa sharing sama Benar, teman-teman, nanti suatu hari kita temu jumpa lah sama mereka buat jadi motivasi juga kan. Oh, ya boleh. boleh. Jadi juga di situ kan teman-teman di remaja masjid kita kan bukan hanya untuk menghafal. Saat ini kita basickan dulu seperti tadi Darren bilang, itu paling pertama kan baca Qurannya lancar. Itu Pak, benar. Ya kan? Baca Qurannya lancar. Ayo, nanti kalau sudah hafal cuma baca Quran nggak lancar kan repot juga kan. Nah itu makanya nanti bolehlah kalau ada waktu Darren main sini, nanti ke masjid ya. Kita Asin tiap hari bareng-bareng. Kamis malam Jumat itu Kamis malam. kita ada kajian pengajian untuk remaja masjid. Oh gitu. Cuman nanti kan mesti ada sosok nih ya kan, kayak Darren nih. Waduh. Sosok yang sudah berhasil. Waduh, Ya sudah kan? berhasil. Bertelur katanya. dari remaja masjid kita tuh bertelur satu ya kan. Ya awalnya dari remaja masjid Ambar juga, masya Allah. Dulu kan aku juga suka lihat kan kamu aktif banget ya, bahkan di kegiatan pengajian Bapak juga suka ngikut juga ya keliling Iya, ya. lumayan lah kegiatan bapak-bapak ya. Ikut Ustaz Muhammad ngelihat Haji Arif kadang-kadang ya. Ya seneng aja jadi di masjid tuh jadi ke bawah sampai sekarang. Padahal di sini tuh ya aktif di masjid cuman 4 tahun kurang lebih Pak. Awalnya ya dulu kalau hujan main perosotan di masjid. Main perosotan di masjid, terus bersih-bersih masjid tiap Jumat. Mencintai masjid lah ya dari Itu awal ya. sampai sekarang Pak, jadi ke bawah gitu. Alhamdulillah. 4 tahun bekalnya di sini sampai sekarang. Kena banget gitu. Benar banget. Ya. Itu terus rencana nanti tetap mau ikut PTN? Wah, kalau masuk PTN rencananya ya mungkin tahun ini bakal gap year ya. Saya bakal gap year gitu. Jadi karena harus ada pengabdian. Oh, jadi iya. kan pengabdian ya otomatis ketahan 1 tahun buat ke PTN, masuk PTN. Sebenarnya PTN juga kalau mau pelarian aja sih, Pak. Pelarian. Sebenarnya Jadi tujuan ya? saya sendiri pengennya ke Saudi, ke Madinah, ke Mekah, Jeddah, Najran, Abha ya daerah-daerah sana. Untuk kuliah. Kenapa saya nyari ke sana? Karena full beasiswa, Pak. Uang jajan dikasih, uang berangkat dikasih. Semuanya. Jadi ya nggak ribetin orang di rumah lah. Ada yang nawarin? Kalau nawarin belum ada. Emang harus daftar sendiri, Pak. Nih teman-teman, kalau mungkin ya ada yang punya link nih ustadz kita dimanapun berada ya, baik yang di lingkungan sekitar Masjid Abdurul Mansur ataupun di level nasional yang melihat tayangan ini ya. Nanti ada nih saudara kita nih yang punya niat yang mulia ya, belajar ilmu ya Sana. ke negeri Madinah ya, ke negeri Arab. Kalau misalkan ada yang punya link boleh ditawarkan, nanti hubungi nomor telepon di bawah ini nanti. Waduh. Masya Allah, barangkali dari teman-teman kita di sini, dari penonton sekalian ada yang memiliki link ya, mungkin bisa jadi wasilah juga untuk buat kamu sampai untuk capai cita-cita kesana kan ya. Itu alhamdulillah kalau misalkan bener Pak, misalkan nih ada, kalau link sih kan daftar ya, kelas saya udah ada yang kesana. Terus tapi kalau misalkan ada dari 1 orang dari Ambar yang bisa ke sana, itu bisa buat adik-adik kita di sini bawa ke sana juga, Pak. Oh, diajar. Jadi ada orang dalam tuh lebih gampang, bener-bener. Jadi kita misalnya nitip berkas ke mereka yang, "Kak, nitip berkas dong ini," gitu. Saya punya abang kelas yang memang dia tuh nitip berkas aja, jadi ya, "Kak, nitip berkas nih," diterima ternyata. Masya Allah kan, enak banget kalau udah ada yang di sana dari keluarga kita, orang-orang terdekat. Wah, itu makin enak buat ke sananya. Tapi kamu di sini di alasannya angkatan pertama berarti kan? Untuk yang SMA saya angkatan pertama. Pertama SMA. Kalau yang untuk mahasiswa saya angkatan ke-5. Oh, udah ada mahasiswanya? Al-Azhar itu ada mahasiswanya, ada SMA-nya, Pak. Jadi untuk yang mahasiswa programnya cuma 1 tahun. Program hanya 1 tahun? 1 tahun, hafal Quran. Hafal Quran. Ya, jadi memang rata-rata yang masuk ke situ udah pernah mondok sebelumnya, dan mereka udah punya ya basic pelajaran agama, bahasa Arab gitu. Jadi masuk ke situ tinggal ngafal, dia ada yang 4 bulan, 5 bulan selesai. Alhamdulillah. Itu pengasuhnya siapa di sana? Namanya Ustadz Azka Abu Hilwa. Azka Azka Abu Hilwa ya. Abu Hilwa. Masya Allah.
kita Al-Azhar juga punya YouTube, Pak. Heeh. Al-Azhar namanya Al-Azhar Yogyakarta. Al-Azhar Yogyakarta. Itu apa aja kegiatan YouTube-nya? Kegiatan YouTube-nya lebih ke murotal, Berapa? kemudian pembacaan matan Matang. kitab-kitab yang bacanya kayak nazom, kayak lagu-lagu gitu kan. Ya kulu rajira. Iya. Lagu-laguin kita Pak, biasa lah. Kreasi kita. Apa namanya? Kalau kayak konten-konten video-video gitu juga ada sana. Video apa, Pak? Maksudnya kayak video tentang yang berbau syariah atau Syariah. apa? Kita lebih ke murotal gitu Murotal, sih. ceramah-ceramah? Nah, ceramah juga belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh, Masya Allah. Podcast juga belum ada nih, Podcast gimana? belum ada. Cuman kayak rekaman biasa gitu. Rekaman murotal ya. Karena murotal. Boleh, nanti juga Derek pasti akan diminta juga nih ntar nih. Boleh, Pak, boleh. Untuk murotal nih. Boleh. Udah kayak nanti kayak si Muzamil ya. Terlalu tinggi itu, Pak. Terlalu tinggi banget itu. Oke, Ran. Boleh dong, Ran. Sharing-sharing mungkin kendala-kendala kamu tadi, selain kalau kurang disiplin yang misalkan sudah ada satu yang kelewat gitu ya. Miss itu. Nah, nanti boleh dong sharing-sharing, mungkin teman-teman ada yang mengalami kendala apa? Kendala apa sih yang umumnya terjadi bagi seorang calon hafiz gitu ya? Oh iya. Biasanya kendala yang terjadi bagi seorang yang baru ngafal Quran. Jadi tahap penghafal Quran tuh, Pak, pertama dia semangat. Masa semangat ini dari mana sampai mana, Pak? Dari juz 1 sampai juz 10. Biasanya dia semangat, Pak. Menggebu-gebu tuh. 1 sampai 10 tuh dia bakal menggebu-gebu banget. Gimana caranya bisa hafal 10 juz targetnya misalkan. Udah 10 juz, nah masuk dia nih ke tahap yang kedua. Iya. Biasanya tahap juz 11 sampai juz 20, dia ngerasa mulai jenuh. Kok nggak selesai-selesai gua ngapal ya ini? Ya gitu, Pak. Biasanya kayak gitu. Kalau misalkan apalagi prosesnya dia mulai numpuk kegiatannya. Ya. Kan semakin banyak hafalan, semakin banyak waktu murojaah yang dihabisin. Ya. Misalkan sepertiga dari hafalan 30 juz, berarti murojaah minimal 10 juz. Diulang lagi. Sehari minimal jadi 3 hari hatam ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan penghafal Quran yang udah masuk tahap kedua, juz 11 sampai juz 20, biasanya dia mulai jenuh nih. Nah, itu kita harus benar-benar nyari semangat lagi, Pak. Gimana caranya lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita juga ngedukung biar kita bisa cepat selesai. Berarti harus didukung sama faktor lingkungannya. Iya, pasti, Pak. Menghafal di lingkungan rumah yang dalam artian banyak teman bermain sulit juga. Ya, kalau misalkan ada keinginan, makanya itu saya bilang tadi keinginan kita mau selesai itu apa. Semakin kuat keinginan, semakin kuat juga buat ya selesainya, semakin cepat selesainya. Semakin kuat keinginan ya. Semakin kuat keinginannya. Kenapa kita pengen selesai? Kalau saya kemarin nih kan pertama basic dari orang tua ya. Kalau mau jadi apa-apa harus selesai dulu gitu. Pasti dimudahin. Dulu saya pengen naik pesawat, selesai dulu. Nanti ada yang beliin tiket pesawat. Saya belum selesai tapi kemarin sempat naik pesawat, Pak. Belum selesai. Terus jalan kemana? Saya waktu itu ya pulang dari Jogja ke sini. Waktu awal-awal Covid. Nah, awal-awal Covid takut kan di jalan dicegat, katanya nggak boleh pulang. Oh iya. Akhirnya kepaksa beli tiket pesawat biar cepet nyampe sini. Nah, dulu juga saya punya teman yang saya tuh memang udah rival dari dulu dari SMP. Rival hafalan. Masya Allah. Jadi saya tuh dia bisa 5 halaman, saya gimana caranya bisa 7 halaman. Nah, gitu balap-balapan aja gimana caranya. Nah, itu tuh salah satu faktor pendukung kita bisa cepet ngafal, Pak. Bisa semangat ngafal. Nah, harus punya rival kayak temen yang wah ini tantangan gue nih cuma dia doang nih. Nah, dulu saya tuh dia punya program, dia bilang gue punya hafal, pengen punya program 6 bulan hafal nih SMA. 6 bulan hafal. Terus saya bilang gimana caranya gue bisa 5 bulan hafal gitu. Nah, akhirnya 5 bulan hafal. Saya 4 bulan kan langsung ketemu sama dia belum selesai, Pak. Alhamdulillah tuh. Belum tuntas. Dia belum tuntas. Saya udah tuntas alhamdulillah. Jadi memang semangatnya tuh harus dipupuk. Kenapa saya pengen selesai? Tapi kalau bisa ya orientasinya nggak jauh-jauh dari karena Allah. Karena Allah. Ya. Soalnya kalau misalkan ada satu perkataan Imam Malik, maka nalillahi yabqa wa ma laysa lillahi yafna. Sesuatu yang dilakukan karena Allah itu pasti kekal. Ada orang ngafal, ada orang ibadah, ada orang sedekah. Kalau karena Allah, Pak, sedekahnya itu berkah. Kemudian dia beranak pinak jadi banyak sesuatu dari yang dilahirkan dari sedekah itu. Atau dari hafalan yang dia ngafal Quran karena Allah. Hafalannya tuh awet, Pak. Awet di otak. Bener awet, nggak hilang-hilang. Tapi kalau ada orang yang ibadah bukan karena Allah misalkan, atau ngafal karena hadiah dari orang tua atau karena embel-embel yang lain, itu hafalannya cepet ngafalnya, cepet hilang.
Cepet hafal, cepet hilangnya. Cepet ngafal karena punya semangat. Heeh. Hilangnya cepet karena bukan karena Allahnya. Oh, Masya Allah. Kayak gitu. Hafal cepet nangis, Li. Wah itu ceritanya tentang persiapan sih Pak. Persiapan kemarin mau tasmi kan. Tasmi 30 juz tuh. Itu persiapan cuma dikasih waktu 3 minggu. Iya. Sedangkan hafalan itu lagi ujian. Saya lagi ujian paket C Pak. Lagi ujian paket C, lagi belajar paket C. Jadi minggu pertama saya belajar. Minggu keduanya saya ujian paket C. Minggu ketiga ini baru kosong, benar-benar kosong. Nggak ada kegiatan sama sekali buat persiapan, aman lah gitu. Ya itu minggu pertama saya persiapan masih santai. Minggu kedua sambil ujian, nah itu udah mulai tuh ngerasa, bisa nggak ya ini ya? Udah ngerasa berat banget itu Pak. Saya ngelancarin nih, juz 1 sampai juz 10. Terus besok mau diulang lagi 1 sampai 10. Ternyata udah nggak lancar lagi Pak. Nggak lancar? Nggak lancar lagi, itu kayak ujian banget, itu langsung Masya Allah. terus nangis itu. Bisa nggak ini ya? Kita nggak sampai minggu terakhir, ya minggu terakhir seminggu tuh tiap sore saya nangis Pak. Tiap sore nangis, pengen hanya untuk melancarkan hafalannya itu. Iya, tiap sore nangis. Hilang. Nah, tiap sore nangis tuh cuman karena kok susah banget gitu. Masya Susah Allah. banget gitu. Kok susah banget sampai cuman gitu-gitu doang Pak. Kayak nangis bentar terus nanti ngaji lagi. Masya Allah. Tiap sore Pak. Iya. Bener-bener kerasa banget perjuangannya itu karena Itu faktor apa sih yang bikin hilang? gak tau Pak, mungkin kecapean ya. Kecapean. Orang capek kan nggak bisa dipaksain juga otaknya. Terus kayak misalkan saya nih hari ini targetnya ngelancarin 3-4 juz. Terus sebelumnya merojah 10 juz dulu. Ya merojah 10 juz baru ngelancarin. Nah, nanti ya otomatis otaknya udah keforsir kan, udah dipakai sebelumnya, terus paksa buat ngafal lagi. Terus udah tahu udah capek mungkin sayanya kan. Saya tetap maksa ngafal. Jadi kayak yang kemarin udah lancar dibaca sekarang karena capek nggak lancar. Gitu. Termasuk mungkin faktor lingkungan tuh pengaruh besar ya. Jadi kalau misalkan kayak contoh nih Zidane nih kan tadi ya, dia sudah punya hafalan. Yang tadinya dia mudah menghafal karena nggak punya handphone. Oh gitu. Ya kan? Begitu punya handphone, rontok tuh semua aturan. Termasuk lingkungan pergaulannya, pulang sekolah nanti sore diajak main bola gitu kan. Iya. Jadi hal-hal kayak begitu teman-temannya kan lebih banyak, apalagi pas sekarang ya anak muda zaman sekarang mungkin paham. Kebanyakan kan game online nih, ya kan? Iya, benar. Apalagi yang gak jelas sekarang banyak main TikTok doang, ya kan? Termasuk laki-laki loh sekarang main TikTok loh, Astagfirullah, ya kan? Jadi apakah lingkungan seperti pengaruh banget juga, Ron? Kalau Wajib mondok gitu? lingkungan kayak gitu sendiri sih pengaruh banget Pak. Besar pengaruhnya? Lumayan lah, karena kita sehari-hari kan sama yang lingkungan kayak gitu. Kayak kita tahu lah kalau kita berteman sama orang yang jualan minyak wangi, kita ikut wangi. Gitu kan. Ya minimal kalau kita ikut di tetangga kita di pondok lah, itu mereka tukang, terutama di Jogja ya. Di Jogja kan mata pencariannya kayak petani. Tapi mereka ketika ada di lingkungan pondok, mereka ikut ngaji, ada hataman juga. Oh, gitu? Jadi mereka tuh benar-benar awam, belajar tahsin dari nah dari gitu lagi ya. Karena faktor lingkungan, mungkin kalau misalkan orang-orang yang kayak gitu, bahkan orang-orang yang misalkan kayak kita nih udah tahu nih kalau ngaji itu, tapi kalau lingkungannya memang nggak bagus, ya nggak ke bawah juga bisa jadi. Faktor besar ya. Berarti termasuk di Jogja sendiri, di Al Azhar itu warga sekitar itu ngikut. kan ada dampaknya ngikut. Masya. Kita punya santri TPA itu kurang lebih 90 orang. Orang tua ada? Orang tua itu yang anak-anak, yang orang tua, yang ibu-ibu tuh diajar sama ustazah, istri-istri ustadznya. Itu kurang lebih ada 40 orang. 40 orang. Bapak-bapaknya ada 60 orang. Bapak 60 orang. Bapak-bapak 60 orang. Pengajian? Enggak pengajian tahsin, Mbak. Jadi Tahsin? talaki. Oh, Satu talaki. santri kayak saya, santri pondok ngajar bapak-bapak. Karena kita mungkin kalau dibandingkan ilmu yang orang-orang umum udah cukup lah ngajarin orang-orang awam ya, kayak ngajarin Al-Fatihah aja, gimana cara buka mulut, meringis, mencucu gitu. Nah, itu udah cukup banget. Jadi kita ngajarin bapak-bapak yang dari luar, ada yang pedagang, ada yang tani, ada yang ya buka toko, ya istilahnya usaha lah gitu. Bahkan sampai yang mungkin belum mengenal huruf juga ada? Ada. Ada yang udah belepotan banget Pak, susah gitu. Karena gimana ya, kalau anak kecil diperbaiki bacaannya itu kan masih enak ya Pak, masih lidahnya masih lentur ya. Kalau orang tua nih bertahun-tahun dia baca kayak gitu terus, ya karena budu wa iya karena stain. Nah itu tuh dia bertahun-tahun Pak baca kayak gitu. Kita mau rubah susah, cuma iyaka. Nah dia tuh nggak bisa, susah banget beneran. Ya, karena itu udah jadi faktor kebiasaan ya. Kebiasaan. Jadi ya karena dia baca kayak gitu.
juga ya namanya kalau kita belajar Quran ya harus ulang-ulang juga. Selama kita bacanya salah kayak gitu, artinya sebanyak waktu itu juga kita harus ngorbanin buat bisa ngerubah itu. Contohnya kita baca nih misalkan a'udzu. Kita baca a'udzu selama 3 tahun. Artinya seberapa banyak kita baca 3 tahun itu, kalau bisa ketika kita tahu bahwa bacanya tuh a'udzu. Nah, kita semakin banyak latihan di motor, pegang kaca, cermin tuh kita lihat bibirnya maju mundur kayak gitu. Kayak gitu, Pak. Ya, jadi lingkungan ya kepengaruh lah istilahnya. Berarti beruntung lah ya, kalau ada teman-teman di sini yang lingkungannya itu ada pondok pesantren. Terutama kayak di Ambar nih, aktif masjidnya aktif, ada kajian-kajian. Nah, itu ya mungkin kalau anak-anak luar nggak bakal bisa gitu. Nggak bakal bisa seperti kayak di Ambar. Udah enak, ustadznya banyak, masjidnya enak, nyaman. Makanya ini sebenarnya masjid di Abdurrahman Mansur ini mungkin sesuai dengan namanya. Artinya mutiara yang tersebar. Iya benar. Ya, jadi banyak mutiara, termasuk kamu mungkin salah satu mutiara. Cuma kelempar. Jauh. Jogja. Jauh. Ke Jogja ya, Mas. Jogja jauh banget. Bukan tersebar lagi, itu kelempar itu. Kelempar itu mah. Ketendang. Kesana udah jauh. Berarti memang bisa dikatakan salah satu pesan juga ya, anak lebih baik dipondokannya. Iya benar. Biar bisa lebih konsentrasi dan juga lingkungannya itu lebih mendukung ya. Benar. Kalau istilah saya nih ya, orang yang anak umum tuh pengalamannya bakal lebih sedikit daripada orang yang di pondok. Saya yakin. Kedewasaan bisa jadi anak di luar sama anak pondok juga pasti beda. Karena mandiri. Karena mandiri. Cuman yang takut itu kalau misalkan si anak nanti agak jauh sama orang tua, nanti agak berjarak. Tapi biasanya kalau udah berjarak jauh itu bakal makin kangen kan ya Pak? Makin kangen. Dekat. Bu udah datang ya. Gitu. Jadi malah lebih dekat sama ibu ya. Ngerasain bakti juga. Nanti kalau dia pulang tuh kayak bakti banget itu, kerasa banget. Masya Allah, iya. Pengen bakti itu ada pasti. Iya. Jadi bagi orang tua yang pengen ngerasain anaknya berbakti ya, pondokin aja. Memang itu Pak salah satu yang paling mendukung untuk bisa mandiri ya. Iya, itu Pak. Bisa. Jadi kan dalam Islam tuh ada namanya rusdan. Rusdan itu kalau misalkan dalam ilmu fikih, kenapa seorang anak tuh wajib sholat, wajib ibadah, ketika dia mumayyiz, dia bisa bedain mana yang bisa ini baik, ini enggak. Karena itu udah wajib ibadah tuh, udah wajib sholat. Tapi kalau dalam harta, ketika kan ada anaknya, ada suratnya tuh di surat An-Nisa ayat yang awal-awal lah, paling bawah sebelah kanan. Nah itu ngejelasin kalau misalkan seorang anak tuh boleh dia dikasih kehendak buat megang uang banyak ketika, atau bisa dikasih kehendak dia buat nikah atau apapun ketika dia bisa ngatur keuangan. Salah satunya ngatur keuangan itu di pondok Pak. Gimana lagi kalau di luar kan kayak apa, ada orang tua nendang pintu udah bisa dia dapat apa Pak. Iya. Istilahnya kayak gitu Pak zaman sekarang kan ya. Kalau pengen apa-apa nggak dibolehin, nendang pintu, nanti dibolehin gitu. Nendang pintu gitu. Kalau di pondok nggak bisa. Nendang pintu, cuci kamar mandi ya. Iyalah, pasti. Apalagi pintunya rusak, gantiin, uang jajan kekuras tuh situ Pak. Uang jajan kekuras. Ya jadi memang ya itu salah satu hal paling bisa dibilang paling mendasar, kelihatannya sepele ya, tempat belajar ya. Karena seperti kamu bilang tadi, dengan siapa dia berteman. Ya, itu akan cipratan bertemannya dengan yang bau amis kena bau amis. Pastilah gitu. Dengan minyak wangi kena minyak wangi ya. Benar. Masya Allah nih. Jadi sobat Arman sekalian ya, di sini ini kita session yang cukup langka. Kita punya teman sharing dalam usia 18 tahun sudah hafal untuk 30 juz. Bukan juz 30 juz. Ya, bahkan di usia SMP ya, usia SMP sudah hafal 10 juz ya kamu ya. Dan hanya menambah 2 juz dalam kurun waktu 2 bulan. 2 bulan. Ya. Lama lah termasuknya itu. Tergolong lama. Oh, ya. Kita coba yang udah usia-usia sekitar ya. Mungkin di SMP full gitu. Ala kuliah Pak, ya zaman sekarang kan, kalau dulu zaman ngafal Quran tuh, zaman saya pertama kali masuk pondok, itu memang belum terlalu tren ngafal Quran. Tapi sekarang tuh ngafal Quran tuh udah jadi tren ya. Nanti lama-kelamaan, ya seperti yang saya bilang, basic semua orang nanti di masa depan mungkin 10 tahun lagi, atau 15 tahun lagi itu, semua orang yang berprofesinya seperti sekarang, basic mereka hafal Quran. Karena udah jadi kayak trending aja sekarang ngafal Quran itu. Nggak keren kalau lu nggak ngafal Quran. Masya Allah, ini kayak gitu. Nggak keren kalau lu nggak ngafal Quran. Karena zaman sekarang kayak apa-apa tuh dimudahin lewat ngafal Quran, Pak. Iya. Nah, ngafal Quran kan gampang banget ya. Sebenarnya saya udah ditawarin beasiswa di Al Azhar, cuma 5 juz, di UAD,
UAD terus UMY. Mm-mm. Kan gampang banget tuh, asal mau aja, asal mau. Bahkan kalau misalkan kita cari di Jogja nih, saya sempat ditawarin kalau ada universitas yang baru buka, dia nyari mahasiswa. Bukan kita yang bayar ke universitas, tapi kita yang dibayar sama universitas. Karena hafal Quran. Karena hafal Quran. Masya Allah. Kasih Masih uangnya aja. banyak ya. Iya, Termasuk ini loh. Mau jadi TNI loh. ya ini digampangin, Pak. Nah, Digampangin kan? niat. Bener tuh. Kamu kegiatan apa sekarang? Apa? Kegiatan apa sekarang? Sekarang saya Hmm. ya masih di pondok belajar, Pak. Masih belajar. Hanya belajar aja. Belajar aja. Oh, cuman mungkin kamu ada jadi kayak ajudan atau asistennya Ustadz. Ustadz. Karena udah selesai. Kan Jadi udah selesai. nggak memberatkan pelajaran yang lain kan. Oh. Kalau Ustadznya mungkin ngajak teman-teman yang lain, ya itu agak ngeberatin karena mereka pelajaran belum tuntas gitu. Mm-mm. Kalau saya misalkan udah tuntas nih, jadi bisa ya istilahnya bantu nyupirin Ustadz lah. Oh, sekarang nyupirin Ustadz, bantu nyupirin. Berarti tetap cita-cita pilot tercapai dong ya? Ya, Bedanya bukan pilot darat kali ini ya? Pilot darat bukan pilot udara ya? Masya Allah nih. Oke, Ran, ini kita kan sudah masuk di penghujung juga ya. Apa namanya? Boleh dong kita minta kamu memberikan pesan-pesan ya kepada teman-teman Gema Iman. Ya, Gema Iman nih ada singkatan ini. Ran. Gema Iman tuh apa tuh, Pak tuh? Generasi Muda Islami Masjid Ad-Durrul Mansur. Apa tadi gimana? Generasi muda Islami Ad-Durrul Mansur. Ad-Durrul Mansur. Masya Allah. Keren banget nih. Keren banget. Gema Iman. Kan keren-keren lah sekarang namanya. Belum ada dulu, zaman saya belum ada. Belum ada ya dulu ya. Pokoknya cuma remaja masjid aja kan. Iya, remaja masjid aja. Kalau disingkat juga nggak nyaman juga. Singkat pakai apaan? Gak tahu. Nah, ini kan mereka sedang punya giroh yang bagus nih ya. Insya Allah, Boleh insya dong, Allah. coba kamu kasih pesan untuk teman-teman yang ada di Masjid Ad-Durrul Mansur khususnya, dan juga mungkin teman-teman yang remaja di tempat lain pada umumnya, termasuk mungkin yang orang-orang tua, boleh. Iya, Pak, benar. Ya, kiat-kiat, tips-tips atau bagaimana untuk bisa menjadi seorang penghafal Quran. Iya. Jadi ada pesan dari Imam Syafi'i, teman-teman semua. Pesan ini luar biasa. Jadi perkataan Imam Syafi'i itu hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda itu dengan keilmuan. Jadi kalau misalkan kita masih muda, kan kita udah tahu nih. Kalau misalkan kita menuntut ilmu di waktu muda atau di waktu kecil tuh ibarat kayak mengukir di atas batu ya, Pak. Yeah. Jadi awet banget itu. Itu benar. Saya tuh di Jawa, Pak, ngalamin ketemu sama orang-orang tua yang nggak paham ilmu agama, nggak punya keahlian di dunia. Jadi turun-temurun jadi petani. Turun-temurun jadi petani. Mungkin ya memang udah jadi turun ya, maksudnya kita kan sebenarnya bisa nge-upgrade ya, Pak. Yeah. Bisa nge-upgrade baik dari keilmuan dunia maupun di akhirat. Yang saya sayangkan itu ketika saya ketemu sama mbah-mbah atau orang tua di Jawa sana, kan orang-orang Jawa biasa umurnya panjang ya, Pak. Iya. Yeah. Nunggu di depan rumah gitu. Yang saya sayangkan itu jangan sampai ketika kita muda nih, kita nggak paham ilmu agama, kita di waktu tua tuh cuman kayak nunggu mati, Pak. Sayang banget itu. Apalagi kalau misalkan kita punya waktu nih, biar nanti di waktu tua itu nggak kayak orang yang diam karena nggak, sebenarnya kan dia bisa sambil subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, zikir aja kayak gitu. Tapi dia tuh cuman kayak diam, nunggu mati. Atau kan sebenarnya kalau kita udah paham nih dari kecil nih, kita udah suka buka buku, udah mulai suka ada literasi di hidup kita tuh kayak nggak bisa dilepasin lah kayak gitu. Nah itu nanti ketika waktu tua tuh kita nggak bakal nganggur kayak gitu. Kita bakal ngasih aspirasi kita waktu muda ke anak-anak muda yang lain pasti gitu. Ada yang diturunkan. Ada yang diturunkan, benar, Pak. Apalagi kalau misalkan di antara kita ada yang bisa nulis. Nah, kalau orang sepintar apapun, Pak, itu saya pernah baca ini di bukunya. Saya lupa buku siapa. Orang sepintar apapun, mau secerdas apapun, tapi kalau dia nggak nulis, kan di antara kita ada yang cerdas nih. Kalau dia nggak nulis, ya bakal dilupain sama-sama. Terinjak-injak dan lupa dari sama. Ya intinya kayak kehidupan muda itu coba dipakai buat banyak-banyak nuntutin ilmu gitu, Pak. Bikin buku, nulis punya blog, murid. Ya kalau misalkan belum bisa nulis blog, minimal kita misalkan punya Instagram, coba kita nulis di Instagram kita gitu. Ngupload foto sambil nulis Instagram, caption yang galau-galau nggak apa-apa lah, Pak. Yang penting belajar nulisnya di situ. Belajar nulis. Saya juga biasa gitu, Pak. Saya punya satu grup Telegram ya itu. Ya itu isinya saya tulis santai ya, kayak saya misalkan lagi kenapa, terus ada satu omongan guru yang bagus banget. Terus saya masukin di situ opini saya tentang omongan itu, tentang quotes itu dari guru. Nah, habis itu saya masukin di situ. Ya nyoba-nyoba lah. Kamu udah mulai belajar bikin quotes sendiri berarti ya? Ya, karena saya dulu SMP jurnalis kan. Oh gitu. Jurnalis pondok. Jadi naruh-naruh di mading ya udah.
Di pondok ini kamu jurnalis juga? SMP. Oh, SMP ya, waktu di Ar-Rasyid ya. Di Ar-Rasyid. Jadi ya udah ya nulis. Ada rencana bikin buku? Kalau dulu pernah Pak menggebu-gebu pengen banget. Sekarang nih belum nggak terlalu lah sekarang. Ya, itu emang beneran. Kalau misalkan sampai kalau misalkan kalau kamu tadi bilang tentang orang itu memiliki keilmuan tidak menulisnya kan akan hilang dan dilupakan. Ya, betul. Ya, soalnya juga kan di dalam mazhab yang sekarang ya kita kan hanya mengenal 4 ya. Kan ada salah satu kan dulu kan sebenarnya yang paling banyak dikenal dari 36 susut sampai ke 5. Bener. Sufyan As-Sauri itu kan tidak Punya diturunkan juga, kemungkinan iya, mazhabnya. benar. Karena muridnya padahal sedikit. itu besar. Muridnya sedikit juga, beliau mungkin nggak nulis kitab gini. Betul. Sedikit banget nulis. Itu jadi mungkin buat teman-teman jangan cuma sekedar nulis kegalauan aja ya. Benar. Punya apa dituangkan belajar nulis ya. Benar Pak. Jangan sampai dilupakan lah gitu. Kayak Dara udah mulai belajar nulis quote ya, Masya Allah. Ya, quote galau juga nggak apa-apa lah gitu. Aku. Ya ada aja lah gitu. Pecahkan saja gelasnya kan. Anak indie. Anak ini ya. Ada. Oke, ada pesan lain. Tadi selain yang pertama keilmuan ya, pesan dari Imam tadi Syafi'i. pesan Imam Syafi'i itu hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Kehidupan pemuda itu ketika waktu muda dengan ilmu dan bertakwa. Ya udah kalau misalkan kita masih muda ya diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, kayak misalkan bisa bantu-bantu majelis-majelis ilmu ya itu bagus banget. Buat anak muda apalagi ya. Itu aja Pak. Paling itu aja ya. Itu aja. Berarti lebih cenderung manfaatkan waktu mudamu untuk masalah dengan dekat keilmuan. Nah, dengan keilmuan. Karena sayang banget itu kan kalau otak kita bisa dikerjain lebih. Betul. Kenapa? Kenapa? Ya, saya gimana ya? Biasanya kalau kita nganggur tuh bingung juga Pak mau ngapain gitu kan. Bengong gitu kan, buka scroll Instagram. Kadang-kadang capek juga kan. Biasanya anak muda nih biasanya butuh healing gitu kan Pak. Healing ya, gitu kan. Bahasa sebenarnya benar. Sebenarnya kalau kita bandingin, saya suka naik gunung. 3 bulan sekali saya naik gunung, Pak. Oh, kamu hiking juga? Hiking juga. Nah, 3 bulan sekali saya naik gunung, ngurusin kadang-kadang buat teman-teman, kadang-kadang ya berdua, bertiga gitu. Itu dibandingin capek mana antara belajar dengan jalan-jalan, lebih capek jalan-jalan, Pak. Lebih capek jalan-jalan. Capek jalan-jalan. Manfaatnya cuma pengalaman doang ya jalan-jalan. Lebih capek, tapi lebih capek jalan-jalan. Capek banget kalau jalan-jalan. Kalau capeknya belajar kan kayak capek gitu. Terus istirahat bentar, jajan pengen apa ya jajan, habis itu nggak capek lagi. Fresh lagi ya. Fresh lagi. Iya. Jadi apalagi yang teman-teman yang usia masih belasan tahun ya, otak masih fresh tuh, belum ada pikiran apa tuh, belum ada mikir wah besok belanja apa gitu ya, ngasih uang belanja, uang bayaran gitu ya. Itu masih enak ya Ren ya. Alhamdulillah. Jadi ini ada contoh teman kita yang mungkin bisa diikuti jejaknya ya, yang tadi sudah memberikan kiat-kiat. Salah satunya perbaikin pergaulan dari teman-teman. Dengan siapa kalian berteman, disitulah agama kalian mengikuti. Benar. Ya, agama kalian adalah agama teman kalian. Iya. Itu ya Ren ya. Benar. Masya Allah. Ad-dinu ma'a khalili. Masya Allah ya. Oke, Darren terima kasih banyak ya, Pak, atas sharing-sharingnya sama-sama kali ini ya. Nanti mungkin insya Allah kita banyak sharing lagi di lain waktu. Insya Allah. Mungkin juga kita ngadain talk show, perjumpaan dengan teman-teman Gema Iman ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Subrek. Jangan lupa untuk subrek, like dan komen ya. Dan juga jika ada yang ingin menghubungi untuk menjadi sponsorship ataupun di endorse dalam acara podcast Abdul Mansur ini, dapat menghubungi ke WA 0812 96-nya 3 kali 5751. Seperti itu. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan ya. Yang hilaf datangnya dari kami, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.